Kesaktian Sunan Kalijaga sampai bisa terbang. Kisah perjalanan Syekh Malaya. Ketika Sunan Kalijaga dan istrinya yang bernama Dewi Sarah yang sedang mengunjungi di pesantren Bonang, di saat itu jugalah Sunan Bonang bertanya kepada Sunan muda tersebut. "Dimas Kalijaga." "Iya Kang Mas Bonang. Apa kamu tidak berkeinginan untuk kembali ke Tuban? Ayahandamu pasti sangat berharap kamu pulang ke sana menggantikan posisinya." Sunan Kalijaga termenung sejenak dan lalu beliau berkata, "Maaf Kang Mas Bonang, sebelumnya saya bertanya kepada Kang Mas apakah saya dikatakan durhaka jika tidak memenuhi keinginan ayahanda, saya menggantikan kedudukan beliau." "Maksudmu, Dimas Kalijaga tidak ingin menjadi adipati di Tuban?" Sekali lagi Sunan Kalijaga termenung dan lalu ia katakan dengan terus terang, "Memang demikian, saya tidak tertarik pada jabatan adipati." Sunan Bonang mengambil nafas sebelum mengatakan apa yang ia ingin katakan, "Asalkan kamu tidak memusuhinya. Jadi tidak durhaka akan Kang Mas Bonang. Tidak apa-apa dengan status syarat, kamu harus menunjukkan baktimu secara tulus kepada ayahmu." "Insya Allah Kang Mas, sedikit pun tidak ada rasa benci atau marah dalam diri saya kepada ayahanda meskipun dulu saya pernah diusirnya. Bagian masa lalu itu terjadi karena salah diriku." "Bagus. Itu baru santri namanya, tidak boleh menyakiti hati orang tua, terlebih ibu." "Iya Kang Mas, terima kasih atas nasihat ini. Sekarang apa rencanamu ke depan?" Sekali lagi Sunan Bonang bertanya. "Kalau diperkenankan saya akan berada di sini saja, saya akan nyari di Bonang. Nyai Mas Dewi Sarah juga tidak keberatan tinggal di sini." Sunan Kalijaga memang adik kandung Sunan Bonang, tentu saja dia tidak akan merasa keberatan di sini apalagi dekat dengan kakaknya serasa masih ada yang melindungi dari saudara kandungnya. Sunan Bonang berpikir sejenak sebelum menjawab apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijaga. Meski pada dasarnya ia pun ingin Sunan Kalijaga tetap berada di pesantren Bonang, tetapi seperti ada maksud lain yang direncanakan oleh Sunan Bonang. "Pada dasarnya aku tidak keberatan kamu nyantri di sini, hanya saja aku menyarankan supaya kamu memperdalam ilmu agama kepada ayahanda Sunan Ampel." Sunan Bonang mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. "Maaf Kang Mas Bonang, sudah 2 tahun saya berada di Ampel. Memang ilmu yang saya serap dari ayahanda Sunan Ampel belum seberapa. Tapi izinkan saya kembali belajar kepada Kang Mas Bonang saja. Ilmu Kang Mas miliki cukup banyak untuk saya ambil." Sunan Bonang menimbang memikirkan kembali mengenai perkataannya. "Baiklah, aku tidak merasa keberatan. Tapi cukup beberapa tahun saja, setelah itu kamu harus pergi dari sini." "Maksud Kang Mas, Dimas Kalijaga, sebenarnya aku malu pada diriku sendiri kalau dasarnya ilmu fikih milikku mungkin aku lebih banyak tahu daripada kamu. Tapi jujur kukatakan, justru aku yang lebih banyak belajar ilmu kebatinan kepadamu." "Aduh, Kang Mas Bonang, ini bisa saja, aku tidak mengada-ngada. Memang aku merasa bahwa ilmu kebatinan yang kamu miliki ini harus dibersihkan. Untuk itu aku memintamu kamu pergi ke Cirebon saja, berguru kepada Kang Mas Sunan Gunung Jati." Tanya Sunan Kalijaga, "Benar sekali, dia memiliki ilmu agama yang mumpuni, khususnya ilmu fikih. Sejak kecil beliau dididik oleh para ulama di Pasai dan Malaka. Di tanah Melayu, Sunan Kalijaga, benar, kamu bisa mengambil ilmu sebanyak yang kamu mau kepada Kang Mas Sunan Gunung Jati di sana." Sunan Kalijaga menganggukkan kepala menuruti apa yang dikatakan oleh gurunya Sunan Bonang. Singkat cerita, selepas perjalanan dari Demak Bintoro, Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan ke Cirebon dengan menumpangi sebuah perahu.
Di Cirebon, Sunan Kalijaga diterima dengan sambutan hangat dari Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga pun resmi menjadi murid Sunan Gunung Jati di Cirebon. Sunan Gunung Jati memang memiliki dasar ilmu fikih yang banyak yang ia dapatkan semenjak kecil di Pasai dan Malaka. Setahun lamanya kira-kira Sunan Kalijaga belajar kepada Sunan Gunung Jati. Dari pelajaran yang akidah, fikih, sejarah, hingga olah rasa. Dimas Kalijaga, kata Sunan Gunung Jati kepada murid barunya yang lebih tepat ia anggap sebagai teman usia Sunan Gunung Jati memang sebaya dengan Sunan Bonang tidak beda jauh dengan Sunan Kalijaga muridnya itu. Kamu telah kuanggap cukup belajar kepadaku malahan aku yang banyak belajar kepadamu tentang masalah kebatinan. Sunan Kalijaga tidak enak hati dikatakan demikian. Kang Mas Sunan bisa saja saya memang benar-benar mau mencari ilmu kepada Paduka di sini. Benar sekali aku tahu akan hal itu. Ilmu-ilmu fikih telah aku sampaikan. Kamu pun telah paham tinggal menjalaninya saja. Lebih baik sedikit tapi diamalkan daripada banyak namun disepelekan. Sunan Kalijaga termangguk dirinya memahami. Sekarang aku menyarankan kepadamu untuk berguru kepada para ulama di Pasai dan Malaka. Di Tanah Malaya, Sunan Kalijaga meminta penegasan benar sekali. Di sana ada segudang ulama yang bisa kamu timba ilmunya, apa kamu sanggup? Insya Allah. Saya menyanggupinya Paduka Sunan Gunung Jati. Alhamdulillah, kata Sunan Gunung Jati mengucap rasa syukur. Perjalanan mencari ilmu dilanjutkan kembali kali ini negeri seberang lautan yang akan didatangi oleh Sunan Kalijaga. Kapal niaga menjadi sarana untuk sampai ke sana. Kapal itu singgah di Palembang, sebuah wilayah ramai yang masih merupakan bawahan Majapahit. Sunan Kalijaga menghadap Adipati Arya Abdillah penguasa Palembang yang telah menjadi Muslim. Kalijaga banyak mendapatkan ilmu kebatinan. Arya Abdillah memang Muslim Jawa yang masih lekat dengan ilmu warisan leluhur, dan itu banyak ia ungkapkan di hadapan Sunan Kalijaga. Nak Mas Kalijaga, sebaiknya kamu berguru kepada Syekh Sutabaris, saran dari Arya Abdillah. Siapa beliau paman? Sunan Kali yang baru mengenal namanya. Dia adalah seorang pandita Muslim di sini. Syekh Sutabaris namanya sudah terkenal di bumi Palembang, ilmu agamanya luas, rugi rasanya kalau tidak berguru kepadanya. Sunan Kalijaga memutuskan untuk mencari ilmu kepada Syekh Sutabaris atas peran Adipati Arya Abdillah. Sunan Kalijaga diantar dan menghadap Syekh Sutabaris. Di hadapan Sunan Kalijaga ulama besar itu bertanya, "Aku dengar kamu berasal dari Jawa, apa benar?" "Benar sekali Syekh," jawab Sunan Kalijaga, "aku dengar orang Jawa banyak yang sakti. Malahan ada yang bisa terbang segala." "Tidak juga Syekh," jawab Sunan Kalijaga. "Aku juga mendengar dari pengawal Adipati, kalau kamu ini juga seorang yang sakti. Aku bukti bahwa kamu benar-benar orang sakti." "Maaf Syekh, saya datang ke sini untuk belajar agama bukan untuk belajar kesaktian." "Aku paham. Aku hanya akan memberikan ilmu agama yang kumiliki kalau sudah kamu tunjukkan kesaktianmu." "Sudah saya katakan, saya tidak memiliki ilmu kesaktian. Kalaupun saya memilikinya itu sudah tidak saya pakai lagi. Saya hanya akan memakainya kalau ada dalam keadaan terpaksa sekali." "Nah, akhirnya kau mengaku sendiri kalau punya kesaktian. Sekarang tunjukkan kepadaku bagaimana kamu bisa terbang seperti Gatot Kaca." Sunan Kalijaga kehabisan kata-kata untuk menjauh Syekh Sutabaris. Ada sedikit kejanggalan dalam dirinya. Hingga kata terakhir pun muncul dari lisannya, "Baiklah, saya akan terbang. Bahkan saya akan mengajak semua yang ada di sini untuk ikut terbang." "Nah begitu.
Tapi saya mohon Syekh dan para murid yang ada di sini menutup mata selama saya terbang. Baik-baik, kami akan menutup mata. Saya tunjukkan bahwa kamu bisa terbang. Ajak kami terbang bersamamu. Syekh Sutabaris beserta beberapa muridnya menutup mata. Sunan Kalijaga pun juga menutup mata, duduk bersila dengan posisi badan tegak. Cukup lama Sunan Kalijaga terpejam, namun ia masih tetap tidak beranjak dari tempat duduknya hingga Syekh Sutabaris menepuk kakinya dan berkata, "Sudah, hentikan. Kamu berbohong. Katanya mau mengajak kami terbang, mana buktinya?" Sunan Kalijaga membuka mata, ialah nafas dengan tenang. "Kamu telah membohongi kami. Kami tidak terbang, kok Syekh tahu kalau tidak ikut terbang? Jelas kamu dari tadi masih ada di sini, kami pun juga berada di depanmu." "Begini Syekh," kata Sunan Kalijaga, "sebenarnya tadi saya benar-benar terbang. Tapi bukan jasad saya yang terbang adalah jiwa saya, melayang-layang menembus langit, menyusuri alam ruh, bersua dengan para jiwa orang-orang yang saleh." Bertegur sapa dengan mereka. Andai saja Syekh tidak melakukan hal yang serupa, yakin memejamkan mata dan berzikir kepada Gusti Allah, tentu Syekh akan merasakan seperti yang saya rasakan. Terbang menuju alam gaib. Ulama itu mah bukan kepala memahami apa yang dikatakan oleh Sunan Kalijaga. "Kamu memang pemuda istimewa, Nak," kata ulama besar Palembang. "Saya hanyalah pemuda yang sedang mencari kebenaran," kata Sunan Kalijaga. "Kamu telah memiliki bekal yang baik untuk memulainya. Aku akan membagi ilmu kepadamu," kata ulama besar Palembang yang bergelar Syekh Sutabaris. Hingga akhirnya Syekh Sutabaris membagi ilmu Rogo Sukma kepada Sunan Kalijaga. Setelah itu mencarilah ilmu kembali ke tanah Melayu, cukup lama di sana sehingga pada akhirnya kembali lagilah petani Cirebon bertemu dengan Sunan Gunung Jati. Karena perjalanan panjangnya itu sampai ke Melayu atau Malaya, maka disebutlah gelar kepada Sunan Kalijaga Syekh Malaya. Cerita ini dimuat dalam buku cerita yang berjudul Babat Tanah Cirebon, Babat Wali Songo, dan Kisah Wali Songo. Bisa kalian cari juga bukunya di toko-toko buku terdekat, harganya juga cukup terjangkau. Terima kasih sudah menonton video ini, dan saya sarankan kembali karena di setiap video ini ceritanya kurang lengkap, banyak sekali yang dipotong untuk menyesuaikan durasi. Jika ingin mencari selengkapnya bisa temukan buku-buku yang kami sebutkan di atas.